pertama itu persiapan alat. Persiapan alat yang pertama itu yaitu kita menyiapkan tempat tidur, kemudian lampu sorot, kemudian stetoskop, kemudian termometer, medline, senter, handscoon, kaca steril, kapas DTT, air DTT, spuit, salep mata, vitamin K1, korentang, kemudian APD dan juga pakaian bayi, kemudian sampah medis, sampah non medis, sampah untuk benda tajam dan larutan klorin untuk handscoon dan alat. Kemudian tempat timbang bayi. Kemudian persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan menutup jendela dan menutup pintu, kemudian mematikan AC dan kipas angin, kemudian memasang sampiran sesuai dengan lingkungan. Kemudian persiapan diri, yaitu kita memastikan apakah alat sudah lengkap atau belum. Kita nyalakan lampu sorot, lampu sorot, jarak dari lampu sorot kurang lebih dari 60 cm. Kemudian alasi tempat pemeriksaan dengan kain. Kemudian dekatkan troli pada meja pemeriksaan. Kemudian kita buka pembungkus fluid. Masukkan ke dalam baki steril. Kemudian pembungkus fluid tadi kita gunakan untuk mematangkan vitamin K. Setelah itu kita buang pembungkus fluid pada tempat sampah non medis. Kemudian kita pakai APD. Kemudian kita cuci tangan dengan 6 langkah. Kita bersihkan di air yang mengalir. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk. Setelah itu kita memakai handscoon. Kita ambil korentang, kita ambil handscoon tadi. Kemudian tangan kanan memegang fluid, tangan kiri yang tidak memakai handscoon memegang vitamin K. Kemudian
kita menghisap vitamin K sebanyak 0,1 miligram. Kemudian tangan kiri memakai handscoon. Kemudian setelah itu kita melakukan informing consent. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Melda. Nah, kedatangan saya di sini sebentar saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Nah, pemeriksaan yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan meliputi pemeriksaan head to toe, pemberian salep mata dan pemberian vitamin K dan pemberian imunisasi awal. Oke, apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, terima kasih Ibu telah mempercayai saya. Permisi Ibu, saya akan memanggil bayi Ibu untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan keadaan umum. Jarak lampu sorot dengan baik kurang lebih 60 cm. Kemudian kita melihat apakah bibir bayi berwarna biru atau merah. Kemudian kita melihat apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksif. Kemudian kita melihat bayi bernafas, menangis tanpa dengkuran atau tarikan dada. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran antropometri. Kemudian kita melakukan penimbangan. Berat badan bayi normal yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tinggi badan. Panjang badan bayi normal yaitu 48 sampai 52 cm. Setelah itu kita angkat bayi, kita kembalikan pada meja pemeriksaan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu pemeriksaan suhu bayi. Kita mengambil termometer. Kita periksa di aksila. Suhu badan bayi normal itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dilakukan selama 1 menit.
Kemudian kita melakukan pemantauan pada jantung bayi. Meter. Karena jantung di sebelah kiri, jadi kita periksa di sebelah kiri. Kita periksa selama 1 menit. Denyut jantung bayi normal itu 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pernafasan bayi. Kita menghitung pernafasan bayi selama 1 menit menggunakan jarum jam. Yang kita nilai adalah ketika bayi, tarikan bayi, hembusan, tarik hembus itu hitungannya 1, tarik hembus itu hitungannya 2, dan seterusnya. Pernafasan bayi normal yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita melakukan pemeriksaan hetutu. Pemeriksaan hetutu itu dilihat dari pemeriksaan itu dari kepala sampai kaki. Kita lihat dari kepala, kita raba. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali atau mikrosefali. Setelah itu, kita lihat apakah ada pembengkakan atau abnormalitas atau trauma kelahiran seperti caput succedenum dan cepal hematoma. Kemudian kita lakukan raba sepanjang garis sutura dan fontanel, apakah ukuran dan tampilannya normal atau tidak. Kemudian kita mengukur lingkar kepala dengan cara kita taruh pengukur padi atas telinga. Setelah lingkar kepala normalnya itu 33 sampai 37 cm. Pemeriksaan pada mata. Kita inspeksi apakah mata simetris atau tidak. Kemudian kita membersihkan mata bayi dengan kapas DTT. Yaitu dengan cara dari dalam keluar. Sama juga halnya di mata sebelah kanan, dari dalam keluar. Kemudian kita lihat apakah ada pengeluaran cairan atau sekret abnormal. Kemudian kita lihat apakah mata bayi ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Kita lihat apakah selera mata bayi berwarna putih atau tidak. Kita juga melihat apakah ada ikterus atau tidak. Terus kemudian kita mengkaji Eyring reflex. Eyring reflex itu dengan cara bayi menutup mata atau mengejapkan mata. Jika bayi terkena sinar, dengan cara kita menggunakan setelah itu bayi akan menutup atau mengejapkan mata.
Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada telinga. Kita pastikan telinganya 2 atau tidak. Terus kita melihat hubungan mata dan telinga apakah sejajar atau tidak. Kemudian kita melakukan bunyikan bel atau suara. Jika bayi terkejut, maka pendengarannya baik. Jika bayi tidak terkejut, maka kemungkinan terjadi gangguan pada pendengarannya. Dengan cara kita seperti menepuk meja. Setelah itu kita melakukan lihat apakah ada pengeluaran. Kita lihat di telinga bayi apakah ada pengeluaran atau tidak. Apakah pengeluaran saja atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Kita lihat pada hidung bayi ada sekret atau tidak menggunakan senter. Kemudian kita lihat apakah ada cuping hidung atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bibir dan mulut. Kita melihat apakah bibir bayi simetris atau tidak. Kemudian kita perhatikan apakah adanya kelainan seperti palotokisis atau labiopalotokisis. Kita perhatikan apakah adanya bercak putih pada gusi maupun palatum. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks rooting atau mencari puting susu dengan cara kita menaruh jari kita di dekat bibir bayi. Bayi tersebut akan mencari. Setelah itu kita melakukan refleks sucking dan refleks swallowing. Refleks tersebut tadi dilihat pada saat bayi menyusui dan bayi menghisap. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada leher. Kita melihat apakah leher bayi simetris atau tidak. Kemudian kita melakukan perabaan atau palpasi untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tonic neck, yaitu dengan cara memeringkan kepala bayi ke kanan, kemudian tangan bayi yang kiri akan menekuk. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dada. Kita lihat apakah dada simetris atau tidak. Kemudian kita inspeksi pernapasan pada dinding dada dan perut. Apakah kita pastikan apakah adanya retraksi dinding dada atau tidak. Setelah itu kita mengukur lingkar dada. Dengan cara mengukur dari area puting susu. Karena itu lingkar dada normal yaitu 30 sampai 33 cm. Kemudian kita melakukan pemeriksaan bahu, lengan dan tangan. Kita periksa apakah kedua tangan simetris atau tidak. Dengan cara kita meluruskan kedua tangan.
Kemudian kita periksa jumlah jari, apakah jumlah jari normal atau tidak. Habis itu kita perhatikan adanya polidaktil atau sindaktil, yaitu polidaktil itu jari lebih, sedangkan sindaktil itu jari lengket atau merapat. Dan kita mengkaji refleks Moro dengan cara kita menepuk meja. Bayi akan mengembangkan tangannya seperti ingin memeluk seseorang. Kemudian kita mengkaji refleks palmar grasping atau refleks menggenggam dengan cara kita menaruh jari kita pada tangan bayi. Bayi tersebut akan menggenggam jari kita. Setelah itu kita memeriksakan abdomen. Kita amati apakah tali pusat ada pendarahan atau tidak, dan apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Setelah itu kita palpasi abdomen untuk memeriksa adanya massa. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada area genitalia. Kita tanyakan dulu pada ibu apakah bayi sudah BAK atau tidak. Kemudian kita memeriksa, jika dia bayi laki-laki kita periksa apakah ada lubang penis atau tidak. Kemudian kita periksa juga apakah dua testis pada skrotum atau tidak. Kemudian jika pada bayi perempuan kita memeriksa apakah terdapat lubang pada vagina dan uretra atau tidak. Kemudian kita memeriksa labia mayora menutupi labia minora atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada tungkai dan kaki. Kita inspeksi apakah kaki simetris atau tidak, dan kita lihat pergerakan kakinya normal atau tidak. Dengan cara kita meluruskan kaki. Kemudian kita mengkaji refleks Babinski dengan cara kita mengusap atau menekan bagian yang menonjol sepanjang tapi terluar, dimulai dari kemudian jari-jari. Kemudian kita melakukan pemeriksaan spinal atau punggung, yaitu dengan cara kita memeringkan bayi. Kita lihat apakah ada tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida atau cekungan pada punggung bayi atau benjolan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada anus atau rektum. Kita lakukan dengan cara kita periksa apakah terdapat lubang pada anus atau adanya kelainan atresia ani atau tidak. Setelah itu kita tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAB atau belum selama 24 jam. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada kulit. Kita lihat apakah ada vernix atau tidak. Jika ada, kita periksa. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada kulit. Kita lihat apakah ada vernix atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan adanya bercak seperti bercak salmon berwarna merah atau tanda lahir dan bercak mongol. Setelah itu kita melakukan pemberian salep mata, vitamin K dan imunisasi awal pada bayi.
Kita oleskan salep mata. Sekian pemberian vitamin K pada bayi dengan cara IM, yaitu 90 derajat. Kita inspeksi dulu. Jika keluar darah, kita tidak boleh melanjutkan pemberian vitamin K. Tetapi jika tidak keluar darah, kita boleh melanjutkan pemberian vitamin K. Tarik. Setelah itu, pemberian vitamin K pada bayi ini dilakukan untuk mencegah pendarahan pada bayi. Setelah melakukan tindakan, kemudian kita memakai pakaian pada bayi. Terus kita berikan bayi pada ibunya. Sudah. Kemudian kita memberitahukan kepada ibu hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu berat badan bayi normal 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian denyut jantung bayi normal 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian suhu bayi normal itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian lingkar kepala normal itu 33 sampai 37 cm. Kemudian lingkar dada 30 sampai 33 cm. Kemudian nafas bayi normal 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita memberitahukan kepada ibu tanda-tanda bahaya pada bayi, yaitu seperti kejang, hipotermi, atau suhu bayi kurang dari 36 derajat. Kemudian badan bayi berwarna kuning atau ikterus. Kemudian mata bayi bernanah. Kemudian nafas bayi lebih dari 60 kali per menit. Kemudian
pusat kemerahan atau mengeluarkan darah. Terakhir itu bayi tidak BAK dan tidak BAB. Kemudian kita membereskan alat dan bahan yang telah kita gunakan tadi. Kita buang spuit pada tempat benda tajam. Kemudian kita buang ke sini. Kemudian kita simpan pada larutan klorin untuk alat. Kemudian kita membuang pakaian bayi pada tempat untuk pakaian bayi kotor. Kemudian kita membuka handscoon. Kemudian kita membuka APD. Kemudian kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian kita mencuci di air mengalir. Kemudian kita menutup keran dengan menggunakan siku. Kemudian kita mengeringkan tangan menggunakan handuk kering. Setelah itu kita melakukan dokumentasi. Terima kasih.